Hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema, yaitu bertahan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memulai sesuatu yang baik, tapi belum tentu bertahan sampai akhir. Contohnya Bible study itu kita adakan, ada yang awal-awal ikut tapi nggak bertahan sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tarik lebih lagi. Kita sebagai Kristen, marilah kita amini lagu ini tadi. Ku kan tetap berdiri di tengah badai walau banyak cobaan. Biarlah kita tetap jadi orang Kristen, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak cobaan, kita bertahan sebagai pengikut Kristus sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan kita lagi baik-baik saja, makan enak di rumah, uang SPP anak gak perlu mikir pasti ada, mau kemana, mau jalan-jalan pasti ada, mungkin mudah kali ya kita berketahan. Ku kan berdiri di tengah badai. Masalahnya badainya gak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu badai datang, tidak jarang dan tidak sedikit orang mulai goyah pendiriannya. Mulai ada yang berpikir, kayaknya daripada saya ibadah mendingan saya buka toko deh, lumayan. 2 jam kan lumayan, ramenya hari Minggu lagi. Mulai ada yang berpikir, kayaknya ikut Yesus ini gak mudah. Coba deh cari yang lain yang menawarkan lebih mudah. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita satu ayat, Matius 4 ayat 13. 3:2 ya. Tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara, kita bertahan sampai kesudahannya, kita terpercaya Yesus, maka yang ada di depan kita adalah keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya masih sekolah, yang bertahan 6 tahun di SD, pasti akan dapat ijazah. Tapi kalau nggak bertahan nggak dikasih ijazah. Bapak Ibu yang sudah S1, meskipun bergumul luar biasa jungkir balik di skripsi, ngerjain skripsi, tapi pasti saudara akan mengerjakannya sampai akhir. Karena apa? Karena nggak mungkin Anda dikasih gelar sarjana kalau skripsi Anda nggak selesai. Sama juga di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bertahan sampai akhir, percaya Kristus selama-lamanya, menggantungkan hidup kepada Yesus selama-lamanya, maka juga keselamatan itu bukan menjadi bagian kita. Lagi dan lagi Tuhan tidak melihat awal pertengahanmu, tapi Tuhan melihat akhir hidupmu. Yudas sudah memulai dengan baik sebagai pengikut Kristus, tapi dia mengakhiri pertandingan imannya dengan tidak baik. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, maukah kita menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir? Bapak Ibu Saudara, lari maraton itu biasanya sampai berpuluh-puluh kilometer, dan biasanya di finish itu ada dibuat garis finish. Dan yang berhak mendapatkan gelar juara adalah orang yang berhasil melewati itu. Dan tidak sedikit di lari maraton itu banyak kecurangan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tiba-tiba hilang, naik motor, ada ini. Tapi ujung-ujungnya ketahuan dan didiskualifikasi. Juga di dalam Tuhan, tidak ada jalan tol di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, gak ada jalan tol di dalam Tuhan. Yang ada jalan sempit, iya. Masih ingat minggu lalu jalan sempit? Gak enak Bapak Ibu Saudara. Cuma itu jalan satu-satunya yang kita punya. Nah Bapak Ibu Saudara, bertahan sampai akhir. Ada 2. Satu, berbicara tentang akhir hidup seseorang. Berarti berbicara selama dia hidup dia tetap percaya Tuhan, tidak menyangkal iman, tetap Kristen, tetap melakukan firman Tuhan, dan tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Namun yang kedua berbicara tentang akhir zaman. Nah,
Bapak Ibu Saudara, memangnya seperti apa sih di akhir zaman ini? Apa sih yang akan terjadi? Kenapa Tuhan ingatkan kita tetap bertahan, tetap berdiri teguh, jangan goyah? Apa yang akan terjadi di masa-masa ini? Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, masa-masa kita yang sekarang, kita sedang memasuki zaman akhir. Menuju akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang akan kita alami? Satu yang kita alami adalah gini. Banyak nabi palsu, penyesat, dan orang-orang murtad. Sudah dipastikan orang yang murtad berarti tidak menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Matius 24 ayat 10-11 dikatakan begini. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu Saudara udah murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat zaman dulu penyesat itu masih agak susah. Biasanya mereka ketok dari pintu ke pintu. Sekarang gak perlu mereka repot-repot, capek-capek dari pintu ke pintu. Sekarang tinggal dia main di YouTube, di TikTok. Dan Anda menonton itu lama-lama pikiran Anda tercuci. Dan oh iya ya, Yesus itu bukan Tuhan. Benar ya yang dikatakan ini ya. Nabi palsu itu sekarang Bapak Saudara, dia gak butuh berkoar-koar di depan rumahmu. Tapi dia cukup berkoar-koar di media sosial, maka sudah cukup untuk engkau bisa terpengaruh. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa banyak bermunculan nabi palsu, penyesat, serigala berbulu domba, terutama di medsos. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat video di YouTube, video di TikTok, kita akan melihat mungkin orang mendoakan orang sembuh, tapi belum tentu dalam nama Yesus. Tapi kita mudah terpesona, wow luar biasa ya. Kita melihat orang hidupnya diberkati luar biasa. Dan dia kesaksian, saya gak pernah ibadah, saya gak pernah percaya Tuhan, saya ateis. Tapi hidup saya baik-baik saja kok. Diberkati, menikmati hidup. Tanpa Tuhan itu gak apa-apa. Dan saudara mulai terdoktrin, oh iya ya. Jangan-jangan tanpa Tuhan pun semuanya segala sesuatu bisa, dan dengan Tuhan malah semuanya ini dilarang, itu dilarang. Jadi orang Kristen dilarang, yang laki-laki gak boleh kawin lebih dari 1 kali. Yang ibu-ibu dilarang bergosip. Semuanya dilarang kalau jadi Kristen. Mendingan saya cari yang lain, yang nyaman, yang happy. Dan itu akan mulai terpengaruh seiring Anda mulai nonton. Oh iya ya, hidupnya diberkati. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dimunculkan di medsos belum tentu itu yang terjadi. Karena di medsos itu banyak kepura-puraan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak bermunculan nabi palsu. Berapa waktu lalu dikatakan Yesus sudah turun di Cina, tapi wujudnya perempuan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau di Alkitab dikatakan dia akan kembali dengan caranya yang sama. Nah, sudah dipastikan Yesus itu akan muncul kembali lagi di mana? Akan turun. Ya di sana, di Israel, nggak mungkin di Cina. Jadi Bapak Ibu Saudara, akan banyak yang mengaku-ngaku dirinya, saya Tuhan. Bahkan bukan Tuhan, banyak yang mengaku-ngaku dirinya, saya hamba Tuhan loh. Bapak Ibu Saudara, saya kadang sedih ya. Sedih dalam arti begini, banyak orang yang dengan mudah memakai gelar pastor. Padahal orangnya gak jelas, gerejanya gak jelas, tetapi dengan bermodalkan gelar pastor, dia berani mengajar di TikTok, mengajar di YouTube, sedangkan ajarannya tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kalau itu cukup mengakomodir kita, ngapain kita di sini? Tapi karena di sana banyak celah, makanya sampai di sini, sampai hari ini kita ada di sini bertatap muka.
Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Sekalipun banyak engkau mendengarkan TikTok ini, YouTube ini. Tapi engkau tetap harus mendengarkan pengajaran gembalamu. Karena kalau gembalamu salah, engkau bisa datang dan engkau bisa konfrontasi. Pak, ayat ini salah. Nah, kalau yang di TikTok itu nggak mungkin engkau konfrontasi dia. Jadi di zaman akhir ini dan sudah bisa kita lihat yang namanya banyak bermunculan nabi palsu, banyak penyesat. Kemudian Bapak Saudara, banyak orang akan murtad, menyangkal iman dan beralih kepada ilah lain dan mementingkan duniawi. Di Komsel kemarin ada kami bahas sedikit. Banyak, bahkan ada pendeta, ada jemaat yang beralih ke seberangnya, beralih ke kepercayaan lain. Karena dia pikir lebih enak kalau di sebelah. Rumput tetangga lebih hijau. Bagi orang yang mementingkan kenyamanan daging, bagi orang yang gak mau diproses, sudah bisa dipastikan punya peluang untuk meninggalkan Yesus. Karena kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak berbicara tentang Kristen nyaman, tetapi berbicara tentang aman di dalam Kristus. Dan amannya kita di dalam Kristus adalah kita akan diproses terus-menerus. Setiap hari kita akan dibuat tidak nyaman supaya hidup kita semakin hari semakin serupa Kristus. Ada yang tanya, Pak, kenapa di dalam Kristus harus menderita penderitaan ketidaknyamanan? Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sudah penuh dengan dosa-dosa. Nah, Tuhan berusaha memangkas setiap benih-benih dosa dalam hidup kita dan itu sakitnya minta ampun. Kalau engkau berada di dalam Kristus, benih-benih kesombongan, benih-benih tidak baik, semuanya itu pelan-pelan akan dipangkas. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, pada saat itu dipangkas, sakitnya minta ampun. Sampai mungkin engkau berkata, Tuhan sakit. Bapak Ibu Saudara, kemarin di belakang rumah saya itu ada tiang jemuran. Tiba-tiba dia udah menimpa pintu belakang. Kemudian saya buka pintu belakang gak bisa buka. Nah di belakang rumah lagi pembangunan. Saya jalan kaki, saya bilang, Bang, izin itu ada nimpa pintu saya. Tolong digeser karena saya gak bisa buka pintu. Dia ke belakang dan dia udah terteriak di belakang. Bang, ini bukan punya kami, ini punya abang nih. Saya bilang, iya itu punya saya. Cuma abang itu dorong. Karena masang kuda-kuda abang, jadinya abang dorong punya saya jadi nimpa pintu. Enggak, ini bukan punya kami tuh, roboh sendiri. Saya sudah mulai naik tensinya. Tapi saya ingat firman Tuhan. Kasih meredakan pertentangan. Ya udah bang, kalau begitu saya minta tolong. Digeser ya. Teman yang satu bilang, ya udah geser aja. Karena mungkin pelakunya yang itu. Selesai mereka geser, saya bilang makasih ya bang. Dia balik bilang ke saya, enggak bang saya yang makasih katanya. Setelah itu dia bilang lagi, mau saya tinggalkan enggak bang? Kayu di sini untuk bikin jemuran lagi. Oh enggak perlu, saya udah jemur di depan. Bapak Saudara, di situ hati saya terenyuh, saya bilang Tuhan, seandainya tensi saya tinggi, tensi dia tinggi, ini ribut. Tapi untung saat itu juga Tuhan ingatkan saya, kasih itu meredakan pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, di zaman akhir ini banyak orang yang akan garang, murtad, meninggalkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan heran. Kalau di kalangan selebriti ada yang nyebrang, gak usah heran. Ini sudah dinubuatkan. Gak usah maki-maki dia, gak usah panggil dia Yudas. Doakan saja dia, Tuhan berikanlah kesempatan untuk dia mengalami kasih Tuhan. Karena yang saya tahu,
Orang yang salah, engkau dikte dia dengan kesalahannya, dia nggak akan bertobat, malahan makin parah. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, engkau sentuh dia dengan kasih Kristus. Mana tahu dia bisa merasakan kasih itu dan dia kembali. Bapak Ibu, kemudian dikatakan orang-orang akan saling membenci dan menyerahkan. Garang, Bapak Saudara. Kayak tadi, saya baik-baik ngomongnya tapi garang dia. Kalau saya juga garang, ya udah jadi garang-garang kan. Tapi garang dilawan dengan kasih. Tetap kasih lebih besar daripada garang itu dan bisa meredakan pertengkaran. Jadi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau lawan bicara kita udah mulai garang, jangan ikut garang, nanti garang-garang. Tapi hadapi dia dengan kasih. Hanya dengan begitu saya mengerti. Saya bilang terima kasih, akhirnya dia ngomong, enggak bang, saya yang terima kasih. Mungkin dia sadar. Dan itu terbukti. Kegarangan hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Kalau engkau berani berkata, minta tolong, bukan berarti engkau kalah. Tapi karena engkau mengerti, engkau punya kasih dalam hatimu. Amin. Banyak nabi palsu dan penyesat. Lah, bagaimana supaya kita bertahan dalam keadaan ini, Bapak Ibu Saudara? Satu, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Setiap hari baca firman, renungkan dan lakukan. Bapak Ibu, kalau Anda nggak pernah baca firman, orang lain di luar sana bilang, buah roh itu kendondong, maka Anda akan berkata, amin. Tapi kalau Anda baca firman akan mengerti, enak aja kendondong. Buah roh itu adalah kasih, pengendalian diri, sukacita, kesabaran. Akan ngerti. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan itu terangkum dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu gak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan itu selalu hidup dari zaman ke zaman dan selalu sesuai. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Anda harus bisa menguji setiap roh dan ajaran apakah berasal dari Roh Kudus. Saya tipe orang yang gak mudah terpesona dengan orang, biarpun udah doain orang jungkir balik. Saya akan uji itu dulu, itu dari Tuhan atau tidak. Saya juga nggak akan mudah kasih pujian kepada seseorang. Harus uji dulu nih, bertahan nggak nih. Istri saya sampai bilang ke saya, puji kek masakan saya. Saya bilang pujian saya mahal. Nggak, itu masalah yang lain. Tapi kalau masalah kerohanian Bapak Saudara, saya nggak akan semudah itu memuji-muji orang. Saya nggak akan semudah itu kagum sama orang. Mari kita lihat buahnya. Karena begini, seorang hamba Tuhan, penilaian kita bukan hanya dia pada saat lagi berdiri di sini. Bukan pada saat dia lagi berdoa mujizat terjadi. Karena orang tidak percaya Tuhan pun bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Orang yang gak percaya Tuhan pun, orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan pun bisa Tuhan pakai untuk mengadakan mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penilaian kita terhadap hamba Tuhan atau siapapun bukan pada saat dia tampil di depan umum. Tetapi lebih daripada itu, kehidupannya sehari-hari. Apakah kehidupannya mencerminkan pelayanannya di depan mimbar? Bapak Ibu juga bisa melihat. Apakah hidup saya juga setiap hari mencerminkan pelayanan saya di depan mimbar? Karena pusat penilaian itu bukan di sini Bapak Ibu Saudara. Ini sudah hasil dari pergumulan bersama Tuhan. Terkadang orang itu sering menilai hasil akhir, tapi tidak melihat proses di belakangnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita jangan mudah terpesona dengan orang yang berdoa begini begitu. Anda harus menguji setiap roh.
Dan saya percaya kalau Anda punya Roh Kudus, kalau Roh Kudus tajam dalam hatimu, engkau bisa membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana dari iblis. Karena iblis pun bisa mengadakan mujizat. Iblis itu ahli imitasi, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tuhan buat mujizat, iblis juga bisa buat mujizat. Tuhan buat kesembuhan, dia juga bisa buat sembuh. Makanya kita harus bisa melihat segala sesuatu. Ini dari Tuhan atau ini dari roh yang lain. Dan kemudian Bapak Saudara, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, bisa menghadapi banyak nabi palsu, penyesat dan kemurtatan adalah berakar dan bertumbuh dalam pengajaran yang sehat. Bertumbuh dalam komunitas yang membangun sekalipun tidak nyaman bagi daging. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Beribadalah di gereja yang ibadahnya bukan cuma hari Minggu. Tetapi dia punya hari-hari pengajaran, doa bersama. Karena hari Minggu ini gak cukup Bapak Ibu Saudara. Jujur banyak orang yang malas bikin ibadah tengah minggu, banyak orang hamba Tuhan pun banyak yang malas bikin persekutuan, banyak yang malas bikin penggalian Alkitab, bikinnya ibadah hari Minggu saja. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, beribadahlah, bertumbuhlah di gereja yang ibadahnya bukan hanya hari Minggu. Karena kita butuh mengenal Tuhan lebih dalam. Caranya gimana? Kita harus belajar mengenal firman. Dan bagaimana kita belajar mengenal firman? Kita gak bisa belajar sendiri. Kita butuh gereja yang mengakomodir kita untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Setuju dengan saya? Amin. Dan kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Kasih menjadi dingin dan kedurhakaan. Di Matius 24 ayat 12 dikatakan gini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Saudara, bayangkan deh. Kalau kopi hitam kita seduh dengan air panas. Kemudian 2 jam kemudian baru kita minum menjadi dingin. Kira-kira masih enak enggak? Makanya Tuhan pernah bilang gini. Kalau engkau panas, panas sekali. Kalau engkau dingin, dingin sekali. Kopi itu kalau panas ya panas sekali. Jadi hot americano. Tapi kalau dingin, biarlah dia menjadi ice americano. Nggak ada yang namanya americano normal. Bapak Ibu Saudara, makin bertambahnya kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Artinya apa? Pertama, di zaman-zaman akhir, orang menjadi durhaka. Tidak menghargai orang tuanya, tidak beretika, tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai yang lebih tua. Bapak Saudara, saya pikir kita sudah belajar sama-sama mengenai etika kekristenan beberapa waktu lalu. Bahwa kalau hidup kita mau jadi kesaksian, kita harus punya etika. Bahkan di firman Tuhan dikatakan kalau kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, pemimpin kita atau siapapun, maka kau harus berdiri. Engkau menunjukkan rasa hormat, respect. Nah, kasih orang menjadi dingin berarti orang akan menjadi durhaka. Nah, saya mau tanya, anak yang durhaka bukan hanya Malikundang zaman dulu, tapi zaman sekarang kedurhakaan makin terjadi di mana-mana. Anak SD ngelawan orang tuanya. Saya nonton lewat di beranda saya. Seorang pemuda dia pukul bapaknya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu Saudara, khususnya di zaman saya. Papa saya itu hanya kasih tatapan, udah gak berani lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang seumuran dengan saya atau lebih, coba deh kalau mama kita di rumah, ibu kita di rumah udah gini. Pasti gak berani gerak lagi. Sekarang anak zaman sekarang, kau ginikan dia tantang balik apa kau katanya.
Ngerasa Bapak Ibu? Kita pukul dia, dia balik mukul. Kalau zaman dulu mana bisa begitu? Kita dulu dihajar di sekolah, ngelapor itu dapat bonus dari rumah. Jadi mendingan kalau udah dihajar di sekolah, diam-diam aja. Sekarang udah berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu, guru hajar siswa, orang tuanya bilang, pasti kamu ada salah. Papa saya juga bilang, guru hajar kamu, pasti kamu punya salah. Tapi coba sekarang, anaknya dipukul, orang tuanya bawa mandau, mana dia? Ada banyak sekarang Bapak Ibu Saudara, terjadi kedurhakaan baik di kalangan anak ke orang tua, anak didik ke guru. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa melihat banyaknya kedurhakaan di mana-mana. Kemarin saya lewat Jalan Tanjung Raya 2. Senggolan dikit, dia turun langsung tumbuk Bapak Ibu Saudara. Kaget saya. Sekarang orang itu gitu modelnya. Gak ada menghargai satu sama lain. Apakah kita heran? Gak heran. Ini akhir zaman Pak, Bu. Itulah yang terjadi. Kemudian kasih menjadi dingin. Kasih pura-pura. Kasih pura-pura itu apa? Kasih yang tidak tulus dari hati. Dan orang yang menikmati kasih sekarang juga makin instan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berusaha menjadi tampil perfect, kasih postingan di Facebook cuma untuk mengumpulkan apa? Like, comment, subscribe guys. Hanya dengan like Bapak Ibu Saudara, ada orang yang buat konten prank yang merugikan orang lain. Hanya dengan modal like, komentar, ada yang membahayakan dirinya di jalan raya. Beberapa waktu lalu saya nonton video. Kalau nggak salah nggak tahu kalau Pak Aris yang share. Ada ibu-ibu nge-live bawa truk muatan berapa ton. Nge-live dia. Hai guys, kita lagi di ini bawa truk muatan. Udah truknya besar. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu? Truknya kebalik. Truknya kebalik, ibunya sesak nafas. Kenapa buat begitu? Karena dia berusaha mendapatkan like, komentar, subscribe. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Jangan hidup dari like, komentar, subscribe. Bu Gembala ini bilang ke saya gini. Pak, itu YouTube-mu gak kembang-kembang cuma 1000-an aja subscribernya dari dulu. Nambah paling 2-3 orang per bulan. Saya bilang, saya bikin YouTube itu bukan untuk orang suka. Bukan untuk kumpulkan like, bukan untuk mengumpulkan penonton, bukan untuk itulah. Tapi saya upload di situ, siapa tahu saja satu orang terberkati lewat firman Tuhan itu. Tujuan saya bukan mengumpulkan itu semua. Ini direkam Bapak Ibu Saudara, ini bukan untuk mengumpulkan like. Tetapi saya percaya minimal ada satu orang pada saat dengarkan firman Tuhan diberkati. Cuma itu target saya. Target saya kedua. Saya bilang ke Bu Gembala, suatu saya tidak ada lagi, maka khotbah-khotbah saya masih akan tetap hidup meskipun saya nggak ada lagi. Cuma itu, nggak ada yang lain. Saya juga bikin TikTok cuma itu, nggak ada mau mengumpulkan like, mau mengumpulkan komentar, mau mengumpulkan pengikut. Bapak Ibu Saudara, kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri, malas bersekutu. Bapak Ibu Saudara, setelah kita selesai ibadah, puji Tuhan setelah kita pindah di gedung ini ada terbentuk pengurus baru, kita bikin teh. Karena gini, biasanya kan setelah selesai ibadah udah ngacir pulang duluan. Tapi minimal ada fellowship sedikit, kita bisa saling, gimana kabarnya, anaknya gimana. Itulah fungsinya bersekutu, saling berbagi. Kalau kita punya beban, pada saat kita bercerita, itu beban kita tuh sudah berkurang berapa persen. Tapi kalau kita pendam untuk diri sendiri, maka dia tidak akan berkurang sama sekali. Makanya Tuhan bilang, sebagai sama jemaat dia itu harus saling tolong menolong.
Tolong menolong bukan engkau kasih dia beras, tapi tolong menolong minimal engkau dengarkan ceritanya dan minimal hatinya lega. Pada saat saya punya pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya cerita kepada teman pendeta saya yang jauh lebih tua dan saya rasa ketika saya selesai cerita, kok rasanya ada beban saya yang terangkat. Karena kalau kita punya pergumulan, cerita saja sudah cukup untuk mengangkat bebanmu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, selalu ada di layar konseling. Kalau ada punya masalah, silakan ajak saya ngopi walaupun saya nggak minum kopi dulu nanti. Karena kalau saya minum kopi nggak bisa tidur. Ataupun dari saya ajak Bapak Ibu yuk. Ada satu anak muda yang saya ajak ngopi. Terus kami udah nyampe duduk. Udah ada satu gelas minuman. Terus dia tanya ke saya. Pak Gem, gini aja ke kita nih. Saya bilang, ya enggak lah, cerita lah kita. Sharing-sharing. Oh gitu ya. Saya pikir cuma pesan minum dan duduk. Kan anak muda biasanya gitu. Pesan minum, duduk main game. Kalau dengan saya beda Bapak Saudara. Kita cerita, kita berbagi. Mungkin saya juga bisa belajar dari kehidupan anak-anak muda. Saya juga bisa belajar dari kehidupan Bapak Ibu, dari cerita Bapak Ibu. Nah, tidak peduli orang lain lebih fokus dengan hidup media sosial daripada dunia nyata. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi ini akhir zaman. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak lucu. Ada suaminya marah-marah, dia banting piring, dia banting kuali. Karena dia udah capek kerja, balik ke rumah, mau makan kan kalau habis kerja. Buka tudung kosong, istrinya lagi buat konten, habis sudah. Ngonten, silakan ngonten. Bermedia sosial, silakan. Tapi tanggung jawab utamamu jangan dilalaikan. Suka bikin video di TikTok, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi jangan lupa tugas utamamu apa. Jangan ke kantor kerjanya bikin konten terus. Akhirnya pekerjaanmu terlalaikan. Tapi berbeda Bapak Saudara. Sekarang pedagang itu mereka memanfaatkan media sosial dengan baik. Seperti Chenovi bisa tuh bikin konten. Hai guys, ini ada ikan teri, ada itu. Sekarang kan banyak yang begitu ya. Itu bagus, itu memanfaatkan dengan baik. Tapi jangan sampai, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan sampai hidupmu hanya eksis di media sosial, sedangkan di kehidupan sehari-hari, engkau gak punya hubungan sama sekali. Jangan sampai engkau hanya dipuji-puji oleh pengikutmu di media sosial, tapi anak istrimu saja tidak bisa menikmati kasih darimu. Amin. Jangan sampai Bapak Saudara. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Bagaimana supaya kasih kita tidak dingin? Adalah kita harus menjaga kasih melalui persekutuan di dunia nyata. Setelah ibadah kita ada fellowship, ada komsel ikut komsel bersekutu, ada persekutuan dan ikut. Bapak Ibu Saudara, kenapa ibadah lewat Zoom, ibadah lewat YouTube ada yang kurang? Kenapa? Karena nggak ada fellowshipnya, nggak ada persekutuannya, makanya kurang. Dulu sempat ada yang mau buat ibadah virtual yang pakai AI segala macam. Tapi masalahnya tetap akan kurang. Karena persekutuannya nggak ada di dunia nyata. Kemudian kasih orang menjadi dingin bisa jadi karena dia sudah berbuat baik dan nggak dibalas. Sehingga malas berbuat baik. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dihargai, tidak dihargai. Dianggap, tidak dianggap. Lakukan tugasmu untuk berbuat kebaikan. Amin. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Kristus, identitas kita adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik karena diselamatkan. Kemudian, mengenakan kasih Kristus tanpa syarat, mengasihi dan mendoakan musuh. Bapak Saudara, mengasihi
sesama yang menguntungkan kita itu mudah. Tapi mengasihi dan mendoakan orang yang baru jelek-jelekin kita, mudah atau susah? Itu susah, tapi itulah yang namanya kasih tak bersyarat. Kasih Kristus. Kristus sudah disalib di kayu salib, dan apa yang didoakan? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kasih itu yang harus tertanam di hati kita. Biarpun kita disakiti, jangan berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan kasih Kristus. Amin. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, akan ada penderitaan dan penganiayaan. Matius 24 ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Nah, penderitaan dan penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus. Nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita berada di tempat ini. Warga bisa terima kita dengan baik. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini, bangun gereja itu susah. Itu bagian dari penderitaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bangun gereja susah, ya itu adalah bagian penderitaan yang harus kita terima. Kemudian ada kabar deru perang dan ketakutan. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari lalu ternyata Kamboja dan Thailand berperang. Dan yang meninggal itu banyak warga sipil. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Kamboja, Thailand itu nggak terlalu jauh dari Indonesia. Kemarin Palestina, Israel, Irak perang. Sekarang yang nggak pernah nih Kamboja lawan Thailand. Kemarin Indonesia hampir dengan Myanmar. Apa nggak gini Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba lagi ngopi, rudal turun, sudah habis. Di zaman-zaman akhir ini akan banyak ketakutan, teror, ketakutan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hidup benar akan menjadi olok-olok banyak orang. Kita ikut persekutuan, kita ikut ini, ikut itu. Kita bukannya dipuji, kita bukannya di itu. Pasti akan olok-olok, sok suci. Misalnya Bapak Ibu Saudara Anda punya toko, dan kemudian Anda tutup toko 3 jam karena mau ibadah. Bisa jadi tetangga bilang, sayang loh tutup toko, emangnya itu gereja bisa ganti itu penjualan 3 jam. Akan banyak olok-olok kalau engkau sungguh-sungguh ikut Kristus. Dan itu yang terjadi. Karena di firman Tuhan dikatakan, salib memang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Jadi kalau engkau diolok-olok karena imanmu kepada Yesus Kristus, jangan kaget. Sudah dikatakan demikian. Kemudian Bapak Saudara, dibenci dan dianggap aneh karena tetap percaya Yesus, dan terlebih-lebih akan banyak tekanan karena kebutuhan hidup. Siapa yang merasa nih Bapak Saudara? Makin kesini hidup makin sulit. Yang bilang hidup makin sulit katakan amin. Yang bilang hidup makin mudah, lapangan kerjaan mudah. Bapak Saudara, keadaan kondisi dunia memang makin sulit. Tetapi kita bisa bertahan sampai akhir kalau kita punya Yesus. Amin. Dan inilah yang terjadi. Semakin hari hidup itu bukannya mudah, makin sulit. Harga barang naik, gaji tidak naik sama sekali. Dan itulah yang terjadi. Hidup semakin sulit. Nah, bagaimana supaya kita bertahan dalam hal ini? 1, kita fokus hanya kepada Kristus. Dan lihat kepada pribadinya. Kita melihat apa sih yang dialami Tuhan Yesus? Bukannya pada saat dia menembus kita, dia alami apa? Olok-olok, ejekan, dan banyak hal lainnya.
Juga kita harus meneladani bahwa Yesus itu juga mengalami penderitaan. Maka jangan heran kalau kita mengalami penderitaan. Yesus yang Tuhan saja dikhianati. Apalagi kita manusia. Pasti akan mendapat pengkhianatan dari siapapun. Siapa saja berpeluang mengkhianati kita, mengejek kita, mengolok-olok kita. Kemudian cuma satu Bapak Saudara, tetap berdoa supaya diberi kekuatan menghadapi semua pergumulan di tengah badai. Saya percaya kalau kita suka berdoa, apapun pergumulannya kita akan tetap kuat. Berdoa itu seperti sedia payung sebelum hujan. Jangan berdoa pada saat sudah ada masalah, tapi berdoalah sebelum ada masalah, bahkan jauh sebelum itu. Maka itu akan memayungi engkau pada saat masalah datang. Kemudian kita harus bisa memandang upah kekal, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita lagi berpikir untuk murtad, ingat keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Saudara, saya mau tanya kepada kita. Akhir-akhir ini lagi berpikir untuk menyerah atau bertahan sampai akhir? Lagi berpikir menyerah atau bertahan sampai akhir? Walaupun tadi ketiga kondisi kita alami. Amin. Karena begini Bapak Saudara. Galatia 3 ayat 3. Kita baca sama-sama. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Galatia 3 ayat 3. 3, 2, ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Engkau sudah memulai pertandingan iman, udah nangis-nangis sama Tuhan, udah hidup menderita, tapi gak tahan, akhirnya tinggalin Tuhan. Sebutannya untuk orang itu apa? Orang yang meninggalkan imannya dan tidak menuntaskan sampai akhir. Alkitab mencatat itu adalah orang-orang bodoh. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua adalah orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk bisa bertahan sampai akhir apapun kondisinya. Karena kita tahu apapun kondisinya Tuhan selalu beserta kita. Amin.